Halo rekan-rekan mahasiswa dan sejawat sekalian, selamat datang di pemaparan materi kita hari ini. Saya M. Fajrin, advokat di kantor hukum Fajrin dan Rekan, sekaligus akademisi dan legal expert di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng sebuah transisi yang monumental banget di sistem hukum kita, yaitu soal pergeseran filosofis dan implikasi yuridis dari KUHP nasional kita yang baru. Spesifiknya, kita akan fokus ke penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran. Ini tuh bukan sekedar ganti teks aturan ya, tapi benar-benar upaya dekolonisasi sistem hukum kita. Oke, ini agenda kita hari ini. Kita mulai dari akar pondasi filosofisnya, memahami pergeseran paradigma, dan nanti langsung lompat ke mekanika praktis masa transisi. Singkat, padat, dan pastinya krusial banget buat kita pahami sebagai praktisi. Kita langsung masuk ke bagian pertama, pondasi filosofis hukum pidana. Buat mahamin kenapa hukum kita berubah, kita harus tarik mundur sedikit ke sejarah dekolonisasi kita. Tahu gak sih kalau kitab hukum kolonial kita yang lama, si WVS, itu udah membelenggu kita lebih dari seabad. Hukum lama ini beraliran klasik, artinya dia cuma peduli sama perbuatan objektifnya aja. Pokoknya ada perbuatan, ya dihukum. Nah, KUHP Nasional 2023 kita ini beda banget. Kita sekarang pakai aliran neoklasik, jadi kita mulai menyimbangkan antara perbuatan lahiriah dengan sikap batin pelakunya. Ini yang kita sebut falsafah dadar-dadar strafrecht, benar-benar menyimbangkan titik berat antara perbuatan dan si pelaku itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, pergeseran paradigma pemidanaan baru. Membangun dari pondasi filosofis tadi, dampaknya apa? Dampaknya, paradigma pemidanaan kita ikut bergeser secara drastis. Kita sekarang secara agresif menjauh dari sekedar konsep pemenjaraan dan pembalasan dendam atau retributif. Sebagai gantinya, hukum pidana kita sekarang orientasinya lebih ke pemulihan alias keadilan restoratif. Terus, ini yang paling menarik. Sistem kita sekarang secara resmi ngakuin keberadaan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat di pasal 2. Jadi suatu perbuatan itu bisa dipidana kalau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, biarpun nggak tertulis eksplisit di undang-undang, selama tentunya sejalan dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Masuk ke bagian ketiga, penghapusan kejahatan dan pelanggaran. Nah, ini bagian intinya yang super seru. Pembaruan material hukum pidana kita dengan sengaja menghapuskan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Seperti yang bisa kita lihat dari kutipan penjelasan resmi di slide ini tuh benar-benar langkah radikal buat ninggalin kekakuan hukum kolonial lama yang selama ini selalu misahin dua kategori itu. Coba perhatikan kutipan ini. Membedakan pelanggaran secara kualitatif sebagai rechtsdelik atau kejahatan sejati dan wetsdelik atau sekedar pelanggaran aturan, itu pada kenyataannya udah nggak bisa dipertahanin lagi secara konsisten dalam praktek. Sering banget kan perbuatan yang esensinya cuma pelanggaran biasa, malah dirumuskan jadi kejahatan cuma gara-gara ancaman pidananya diperberat. Jadi batasannya udah bias banget. Sekarang kita bahas bagian keempat, konsep tunggal tindak pidana. Terus, efek penghapusan tadi ke struktur kodifikasi hukum kita gimana? Tabel ini ngasih unjuk penyederhanaan yang luar biasa. Kalau zaman kolonial kita pakai format 3 buku, sekarang dipangkas habis jadi cuma 2 buku aja. Buku ketiga yang khusus bahas pelanggaran dihilangkan sama sekali. Dan substansinya secara selektif diserap, dilebur masuk ke dalam satu kategori terpadu di buku kedua. Sebagai konsekuensinya, istilah yang kita pakai sekarang udah diunifikasi. Sesuai pasal 12 KUHP, setiap perbuatan yang diancam sanksi oleh peraturan perundang-undangan atau yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, kini didefinisikan secara tunggal, cuma dengan satu istilah, tindak pidana. Jadi ke depannya, nggak ada lagi tuh perdebatan alot di persidangan soal apakah perbuatan ini tuh murni kejahatan atau sekedar pelanggaran. Lanjut ke bagian kelima, implikasi yuridis masa transisi praktik. Bagi kita sebagai advokat dan penegak hukum, transisi ini dampaknya kerasa banget di lapangan. Undang-undang secara eksplisit lewat pasal 613 dan 614 ngasih mandat semua peraturan daerah, undang-undang sektoral, sampai undang-undang khusus di luar KUHP harus segera menyesuaikan terminologi mereka. Jadi, kalau hari ini Anda nemu frasa pelanggaran di perda daerah Anda, secara otomatis frasa itu harus dibaca dan dimaknai sebagai tindak pidana, ngikutin payung hukum KUHP nasional. Selain itu, dan ini krusial banget pas di persidangan, selama masa tumpang tindih ini, hakim terikat kuat sama prinsip lex favore reo. Maksudnya apa? Kalau ada perkara yang kejadiannya sebelum aturan baru ini berlaku penuh, penegak hukum wajib nerapin ketentuan hukum manapun, mau yang lama atau yang baru, yang secara substantif paling menguntungkan atau paling meringankan buat si terdakwa. Lalu gimana prakteknya pas nyusun dakwaan atau nentuin putusan? Kita nggak boleh kaku. Hakim nggak bisa gitu aja batalin dakwaan lama. Sebaliknya,
Hakim harus secara sistematis menilai irisan undang-undang, menerapkan aturan dari pedoman penyesuaian pidana, dan dengan cermat menyempurnakan kualifikasi yuridis di pertimbangan putusannya. Intinya, keabsahan formil dari dakwaan tetap terjaga, tapi keadilan materialnya juga dapat. Biar lebih kebayang, lini masa ini merekam persis periode transisi hukum kita. Mulai dari pengesahannya di awal 2023 kemarin, kita masuk ke masa persiapan 3 tahun yang krusial banget buat penyesuaian. Dan puncaknya, pemberlakuan penuh dan serentak secara nasional pada sistem hukum pidana baru kita yang baru aja terjadi di tanggal 2 Januari 2026 ini. Terakhir masuk ke bagian ke-6, kesimpulan dan daftar pustaka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan bareng. Ngehapus batas antara kejahatan dan pelanggaran itu satu hal, tapi mengintegrasikan hukum tak tertulis atau living law ke dalam sistem kodifikasi yang tadinya ketat, itu tantangannya luar biasa. Gimana caranya kita, sebagai profesional di bidang hukum, bisa nyimbangin antara kepastian hukum yang presisi dengan keadilan restoratif yang sifatnya dinamis. Menarik kan buat didiskusikan? Dan ini adalah rujukan perundang-undangan dan literatur akademis utama yang jadi basis analisis profesional kita hari ini. Saya sangat menyarankan rekan-rekan buat baca langsung sumber-sumber ini secara mendalam buat memperkuat argumentasi yuridis di lapangan nanti. Terima kasih banyak udah nyimak pemaparan ini dari awal sampai akhir, teruslah kritis, dan sampai ketemu lagi di ruang sidang atau diskusi akademis kita berikutnya.